Ada orang yang berpikiran anaknya karena tidak pintar memang sudah takdir, Pak. Salah. Tidak pintar itu ada sebabnya, bukan takdir. Tuhan tidak pernah menakdirkan manusia itu bodoh atau sesat atau binasa. Manusia diberi akal budi, diberi kecerdasan supaya bisa belajar. Itulah sebabnya Tuhan menyediakan sarana-sarana. Dalam kasus tertentu Tuhan intervensi dalam hidup seseorang, menunjukkan suatu mujizat agar manusianya sadar, lalu mencari Tuhan. Begitu, jangan menyerah, saudara. Ada amin ya semua ya. Masa depan belum terjadi. Masa depan tergantung respon kita terhadap anugerah Tuhan. Tuhan menyertai kita supaya kita meresponi anugerahnya. Supaya kita mengarahkan diri kita ke depan. Judul atau tema khotbah ini adalah kaleidoskop kehidupan. Kehidupan kita. Mari kita renungkan baik-baik. Selama kita hidup sampai hari ini, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita lihat selama ini, pasti tidak semuanya benar. Pasti ada yang salah. Pasti.
Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Biar di pagi berbahagia ini kita boleh menyediakan segenap keberadaan kita untuk menghampiri Dia, Tuhan Allah Bapa kita yang kekal. Satukan hati, mari tundukkan kepala bersama. Kita berdoa. Kami menghadap-Mu di kesempatan pagi hari ini ya Bapa. Berterima kasih untuk segenap kesetiaan Bapa yang boleh memimpin kami, menuntun setiap langkah kami. Kami boleh ada sebagaimana ada semua karena berkat kemurahan-Mu yang tiada pernah berhenti di hidup kami. Sepatutnya lah Bapa, Engkau layak untuk kami sembah. Dipermuliakanlah nama-Mu atas segenap apa yang kami kerjakan saat ini Bapa. Hanya nama-Mu saja yang akan kami tinggikan. Kami mohon hadir-Mu melawat semua kami, baik kami yang ada di sini maupun umat-Mu di kediaman mereka masing-masing. Sentuhan-Mu memberkati kami. Dengan sukacita penuh kami sambut hadir-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapa, tegak berdiri dari kekal sampai kekal, kerajaan-Mu tetap selamanya. Kau tak berubah ya Bapa. Sekarang sampai selamanya Engkau tidak berubah. Kembali nyanyikan bersama pujian ini umat Tuhan. Tahta-Mu kekal ya Bapa, tegak berdiri berubah.
selama-lamanya. Kami sambut hadir-Mu, terus melawat kami. Haleluya Bapa, sebab kami membutuhkan-Mu. Semua boleh berkata sama-sama, amin. Yes, betapa dalamnya kasih setia-Mu Tuhan atas hidup kami. Sempurnalah kehidupanku sejak Yesus Tuhan Engkau hadir di hidupku. Yeay, haleluya. Haleluya. Oh, oh. Pada Yesus Tuhan. Oh, oh, oh. Betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan, indahnya. Mari kita kembali katakan bersama. Betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Sekali lagi bersama. Oh, oh, betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus Tuhanku, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus, sempurnalah, sempurnalah kehidupan sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Oh betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus, musik memuji Tuhan. Ya, mari semua bersama-sama tepuk tangan di hadapan Tuhan. Nyanyi semuanya. Betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus, sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus, sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Sekali lagi katakan, sempurnalah kehidupanku Tuhan, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus Tuhanku, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Tepuk tangan kita untuk Tuhan Yesus. Haleluya.
Ya pribadi yang kudus, pribadi yang rindu memberkati kita semua dan terus rindu memberkati kita dengan segenap kebenarannya. Kebenaran Tuhan yang hidup, yang memerdekakan setiap kita, menuntun setiap jalan dalam terang kebenaran. Terima kasih, seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Katakan, Tuhan Rajaku, Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu, Tuhan, seperti
hatiku. Sediakan waktu terbaik kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, biar ini menjadi pernyataan iman kami di hadapan-Mu. Sekali lagi bersama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, ya Bapa, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allahku. Tetaplah Allah selamanya. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, umat Tuhan yang saya kasihi dimanapun berada. Sudah berapa lama kita mendengar firman Tuhan, tetapi pagi ini kita akan melihat sekali lagi firman kebenaran yang sangat menguatkan kita semua. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur kalau kami masih bisa belajar, masih punya waktu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Hanya itulah yang menjadi berkat terbesar dalam hidup kami, sehingga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati gereja-Mu di tempat ini, agar menjadi berkat bagi seluruh dunia. Berkati mulut hamba-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, sebenarnya manusia itu bisa difokuskan kekuatannya. Manusia itu dirancang oleh Tuhan luar biasa. Sebab manusia diciptakan serupa dengan Allah, menurut gambar dan rupa Allah. Pasti potensinya luar biasa. Kemampuannya pasti tidak terbatas. Hanya saja banyak orang tidak mengerahkan usahanya untuk mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya. Tuhan tidak pernah membatasi potensi seseorang. Itulah sebabnya meskipun ada hukum tentang talenta, yang diberi 5 dituntut 5, yang diberi 2 dituntut 2, yang diberi 1 dituntut 1. Tetapi talenta itu pun tidak statis, tapi dinamis. Artinya apa? Artinya kalau seseorang diberi 1 tapi bisa dipercaya, maka ia ditambah-tambahkan. Demikian kata firman Tuhan. Apa yang ada padanya ditambah-tambahkan. Talentanya akan ditambah terus. Itulah sebabnya kita melihat orang-orang tertentu semakin hari semakin dipakai Tuhan, talentanya bertambah terus. Karena itu, kalau bisa dipercaya ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Sayang sekali hal ini sering dipelintir. Kalau kita bisa dipercaya ditambahkan Tuhan hartanya, bukan talentanya. Ya. Jadi kalau seseorang semangat memfokuskan diri pada apa yang Tuhan ingini, Tuhan akan tambah-tambahkan.
untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Sebab kalau seseorang tidak bisa dipercaya, ditambahkan ia malah sombong. Nah, prinsip ini sebenarnya adalah prinsip umum. Kebenaran yang berlaku dalam segala hal. Bapak, Ibu, saudara sekalian tentu pernah mendengar hal ini. Kemungkinan besar pernah mendengar. Air yang menetes itu, kalau terus-menerus menetes pada besi, besi itu akan lubang. Ya, itulah sebabnya ada gergaji yang terbuat dari air. Air disemprotkan dengan tekanan sangat tinggi, bisa membuat motong baja. Sesuatu yang difokuskan akan memiliki kekuatan luar biasa. Sinar matahari, kalau kita fokuskan dengan lup, apa itu lup ya? Kaca pembesar, maka ia akan sinarnya terfokus dan akan membakar daun-daun itu, daun-daun kering. Jadi kalau kita ke hutan atau kemana membutuhkan api, bisa menggunakan kaca pembesar. Energinya menjadi terfokus. Kekuatan akan fokus ini sangat terkenal di dunia motivasi memang. Para motivator menggunakan kebenaran kekuatan fokus ini untuk memotivasi banyak orang. Tetapi inilah kebenaran. Coba kita evaluasi diri. Hidup kita selama ini kita fokuskan kemana? Apa saja yang kita pikirkan? Apa saja yang kita kerjakan? Sebab fokus seseorang akan mengarahkan hidupnya ke sana. Orang yang fokusnya memuaskan kedagingannya, nafsunya, maka hidupnya akan terseret ke sana, pasti. Seorang mahasiswa yang fokusnya tiap hari main game, dari pagi sampai sore, ia akan hidup dalam dunia game itu. Ia akan menikmati game itu dan tidak belajar. Seorang yang bekerja keras memfokuskan dirinya pada penelitian, maka penelitiannya kemungkinan besar akan berhasil. Tapi orang yang suam-suam kuku, tidak fokus hidupnya. Ya, bekerja ini sedikit, bekerja itu sedikit, bekerja sana sedikit. Berdoa pada Tuhan, percaya Tuhan sedikit, percaya kepada yang lain sedikit juga. Nggak akan ada hasil, saudara. Demikian juga berlaku bagi kebenaran. Kalau hidup kita ini kita fokuskan ke tempat lain, maka kita akan dibawa ke tempat itu. Tapi kalau hidup kita fokuskan untuk kepentingan Tuhan, maka kita akan diseret kepada kepentingan Tuhan. Apa yang saudara fokuskan dalam hidup ini selama ini? Ada orang yang fokusnya makan minum. Maka ia akan fokus pada makanan dan minuman. Fokus seseorang akan membuat ia sukses atau gagal. Akan membuat ia selamat atau tidak selamat. Sebab seseorang yang fokus itu kan mengarahkan seluruh pikiran. Ya. Mengarahkan seluruh tenaga, waktu, semua sumber daya, itu fokus namanya. Sebenarnya Alkitab mengajarkan hal ini. Ketika Tuhan Yesus ditanya hukum apa yang terutama, itu sebenarnya pertanyaan itu mau bertanya apa sih fokus utamanya hidup ini. Sebenarnya itu. Lalu Tuhan menjawab dengan jelas sekali. Hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, kekuatanmu, tentu saja dengan semua yang ada pada kita. Dan kasihlah sesamamu. Itulah yang menjadi fokus utama kita harusnya selama kita hidup. Kalau seseorang fokus pada hal-hal yang tidak penting, artinya ia sedang menyia-nyiakan hidupnya. Kalau seseorang fokus pada yang utama, prioritasnya yang utama, ia ambil langkah yang benar.
Sama seperti seorang mahasiswa, fokusnya apa? Kalau seorang mahasiswa yang benar, fokusnya ya belajar. Kalau ia fokus belajar, tentu hasilnya berbeda dengan kalau ia tidak fokus. Pasti. Oleh sebab itu, kemana pikiran hidup ini kita fokuskan? Itu sangat menentukan. Seseorang sukses, sehat, pandai, punya banyak teman, selamat, berkenan bagi Tuhan, itu bukan acak terjadinya, bukan random. Itu adalah hasil karena ia fokus. Aku mau fokus mencari kehendak Tuhan. Mestinya begitu ya. Jangan kalau di gereja aku cari Tuhan, kalau di luar aku sibuk Pak. Itu namanya nggak fokus. Cari Tuhan itu fokus. Setiap saat, dimanapun, dalam segala perkara. Itu fokus. Kalau kita memfokuskan diri, artinya segenap kekuatan kita, segenap pikiran kita, segenap kesempatan waktu yang ada. Itu artinya fokus. Kita gunakan untuk apa? Alkitab menjelaskan sangat jelas. Hanya orang sakit yang membutuhkan tabib, kata Tuhan Yesus. Kalau orang sakit tidak fokus menyembuhkan dirinya, mencari kesembuhan, ya ia tidak bakalan sembuh. Ya tergantung, kalau penyakitnya ringan bisa sembuh sendiri sih. Tapi kalau penyakitnya berat, harus diobati. Dosa itu adalah penyakit terberat. Karena tidak bisa diobati sembarangan. Tidak bisa hanya didoakan. Tidak bisa. Itu sebabnya Tuhan berkata begini. Berjaga-jagalah dan bertobatlah. Supaya dosamu diampuni. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Nah kalau baca ini jangan, aku sudah sembuh loh, itu ayatnya gitu. Dilihat konteksnya. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, sebab dahulu kamu sesat. Artinya sembuh dari kesesatan ya. Mengapa ayat itu bicara kamu sudah sembuh? Dibaca kalimat sebelumnya, ayat sebelumnya. Bahwa kamu sudah mati, kamu hidup untuk kebenaran. Nah kalau seseorang sudah mati dan hidup untuk kebenaran, ia sudah sembuh. Kalau seseorang sudah mati artinya ia sedang fokus pada hidup yang benar. Bukan fokus pada manusia lamanya. Banyak orang ya fokusnya di masa lalunya. Aduh aku dulu buat dosa Pak. Aku dulu mengalami pelecehan seksual. Fokusnya masa lalunya. Jangan, kita harus fokus ke masa depan. Pandanglah Yesus. Kalau iman kita mau sempurna. Bicara soal kesempurnaan, banyak orang tidak percaya bahwa manusia bisa sempurna. Tentu saja yang dimaksud sempurna itu bukan menjadi seperti Tuhan Yesus, bukan. Apalagi menjadi seperti Bapa di surga, bukan. Bapa di surga maha tahu, kalau kita sempurna menjadi maha tahu. Bukan itu yang dimaksud bro. Makanya harus belajar. Yang dimaksud manusia sempurna itu adalah manusia seperti yang Tuhan inginkan. Yang karakternya dewasa. Yang imannya dewasa. Yang fokus hidupnya, fokus kepada kebenaran. Kepada anugerah Tuhan dan kebenaran. Kepada Tuhan sendiri. Itu maksudnya. Makanya seluruh Alkitab ini sebenarnya mengajarkan tentang fokus. Jangan ada di hadiratku Allah lain. Kamu jangan punya Allah lain ya. Jangan punya idola lain. Artinya Tuhan menginginkan kita fokusnya pada Tuhan saja. Tidak ada Tuhan selain Dia. Fokus. Masalahnya manusia itu fokusnya kemana-mana. Sebab dunia ini menarik. Pengen kaya, pengen berkuasa,
pengen puas, pengen bahagia diri sendiri. Masalahnya sebenarnya itu. Fokus yang salah akan menyesatkan seseorang. Ada lagi yang fokus, kalau ditanya engkau fokusnya kemana hidup ini? Aku nggak punya fokus, Pak. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau seorang fotografer motret tapi tidak mengerti fokus, kira-kira hasil gambarnya seperti apa? Blur, buram. Ya, sama. Kalau seseorang ditanya apa tujuan hidupmu, fokusmu apa? Gak tahu, Pak. Wah, kalau gak tahu jangan diharapkan nanti gambarnya jadi tajam, bagus, indah. Gak mungkin. Padahal Tuhan sudah berikan prinsipnya loh, bahwa hidup ini harus fokus. Perhatikan filosofinya Tuhan Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Fokus. Gak ada keinginanku sendiri dikerjakan Tuhan Yesus. Gak ada keinginan Bapaknya. Sama dengan kita semua. Maukah kita fokus? Mesti kita semua sama. Makananku ialah melakukan kehendak Tuhan yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sama harusnya. Sehingga baik aku makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebenarnya fokus. Hidup ini jangan fokus pada masalah. Hidup ini fokus pada solusi. Banyak orang yang dibicarakan masalah terus. Masalah pasti ada, tapi fokuslah pada solusi. Bagaimana ya Tuhan supaya aku ini berkenan? Supaya karakterku ini berubah. Bagaimana Tuhan? Fokus pada solusi. Ya. Masalahnya adalah kalau Bapak Ibu suka mendengar khotbah-khotbah yang cuma menghibur. Mintalah kau akan diberi. Gampang bro urusannya. Kalau yang begitu-begitu nggak bisa berubah. Fokusnya ke tempat yang salah. Ingat ya, seseorang yang ikut perlombaan, kan kita semua dikatakan di Alkitab ikut perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan di situ seperti itu loh. Apa ya? Wrestling. Bapak Ibu tahu wrestling? Saudara bayangkan wrestling itu gulat itu loh. Gulat itu, kira-kira pemain gulatnya fokus nggak? Fokus pada lawannya harus menang. Bisa nggak pemainnya itu santai sejenak? Lagi dipeluk itu, lagi gulat terus santai sejenak. Mati dia. Sama kita itu ikut perlombaan yang diwajibkan kata Alkitab. Jangan santai. Ya, selalu ingat apapun yang kulakukan. Baik aku bicara, makan minum, memperlakukan sesama, menyenangkan Tuhan atau tidak, memuliakan Tuhan atau tidak. Jangan sampai perbuatan kita, mulut kita malah menjadikan orang lain tersandung. Nanti orang lihat itu mulutnya gak jadi berkat. Itu mulutnya penuh dengan tipu muslihat, licik lagi. Gak jadi berkat. Makanya banyak orang ya di luar Kristen saya perhatikan, ada yang gak tertarik loh dengan kekristenan. Kenapa? Karena mereka lihat orang Kristen itu kualitasnya malah di bawah mereka. Gak jadi berkat kan? Mari kita belajar memfokuskan diri mulai sekarang. Fokus saudara. Udah gak usah melakukan kegiatan yang gak penting. Kegiatan apa ya misalnya ya? Nonton film seharian dari pagi sampai malam. Gak penting itu. Kalau cuma nonton sebentar boleh. Cari film yang bagus. Nonton sekali-sekali tapi film yang bagus. Mungkin lagi capek pikirannya, rileks sejenak. Boleh. Tapi kalau dari pagi sampai malam nonton film. Saya sebenarnya mau tanya loh orang itu. Capek gak sih kau nonton film?
Capek lagi. Udah gitu nggak ada gunanya lagi. Fokusmu nanti ke sana, ke yang sia-sia. Coba kita mulai hemat waktu. Kegiatan yang tidak penting nggak usah dilakukan. Nggak usah. Kenapa? Khususnya bagi yang sudah mulai berumur. Sisa umur hidup kita tidak lama lagi. Lupakan kegiatan-kegiatan yang tidak memberkati. Yang tidak membuat kita makin dekat dengan Tuhan, makin fokus, makin berubah. Sudah tidak usah dilakukan. Kita fokus saja pada kegiatan-kegiatan yang sangat berguna. Khususnya yang memuliakan Tuhan. Ingat ya, memuliakan Tuhan bukan hanya di gereja. Setiap hari kita bertemu dengan orang yang butuh pertolongan kita. Gak usah jauh-jauh deh. Pasangan hidup kita, anak kita, saudara kita, itu dulu deh. Apakah kita sudah jadi berkat selama ini? Kalau enggak, fokusnya ke tempat lain itu. Banyak orang fokusnya malah diri sendiri. Padahal fokus itu memiliki kekuatan. Kalau seseorang fokus diri sendiri, ia akan menjadi egois. Ia akan menjadi berhala bagi dirinya sendiri. Salah fokus. Out of focus. Gagal fokus. Ya. Jadi kalau fokus itu punya kekuatan, mari kita fokus yang benar. Fokuskan seluruh hidup kita pada hal yang sangat berguna. Alkitab memperingatkan, mengajar kita. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu sama, fokus pada perkara yang di atas, bukan fokus di bumi. Selama di bumi kita kerja keras, belajar itu dalam rangka fokus ke atas. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Itu jangan diartikan harafiah, itu bukan harafiah. Nanti banyak orang yang nggak ngerti, kalau gitu aku nggak mau kerja. Salah. Kumpulkan harta di surga. Artinya di bumi kerja keras. Kumpulkan harta, bukan untuk diri sendiri. Untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya saudara, jangan salah mengerti loh. Di bumi ini hidup cuma satu kali, mari kita maksimalkan. Belajar yang pintar, kerja keras, jangan pernah buat salah, hidup kudus tak bercacat, tak bercelah. Belajar firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang berkenan, yang menyenangkan Dia, dan mana yang sempurna. Sehingga kita bisa mengalami perubahan dari hari ke hari. Pelan tapi pasti. Ya, sehingga karakter kita yang buruk mulai luntur satu persatu. Sehingga kita mulai berhati-hati ketika kita bicara. Sehingga kita tidak berani bohong lagi, apapun alasannya. Sehingga kita mulai bisa melihat dunia ini dengan lebih jelas. Oh, yang prioritas utama itu, aku harus berubah menurut pembaharuan akal budi. Supaya tidak seperti dunia ini. Itu sebenarnya. Mari saudara, alihkan fokus kita. Mari kita fokus pada kebenaran. Mari kita fokus mengarahkan seluruh hidup kita untuk belajar setiap saat. Jangan malas belajar. Ikuti khotbah-khotbah di YouTube kita. Buat ringkasannya. Fokus belajar. Nggak akan lama. Kalau saudara sekalian praktek ya, 3 bulan aja sudah bisa merasakan kuasa firman itu mengalir dalam hidup kita. Pasti. Dicoba saja yang tekun. Ya. Jangan kalau mendengarkan motivator betah. Mendengarkan firman yang benar gak betah malahan. Apa maksudnya? Memfokuskan diri saja salah. Terus bagaimana mau benar? Bagaimana mau berbuah-buah hidupnya kalau tidak fokus?
Saudara tahu nggak, dagang saja harus fokus. Kalau saudara hari ini jualan buah, besok jualan kertas, besok jualan lain-lain gitu, nggak ada orang mau datang lama-lama. Tapi kalau saudara jualan produk yang fokus, cuma itu aja tapi kualitasnya tinggi, pasti berhasil. Ya, ini berlaku umum fokus nih. Makanya kita belajar fokus yang benar yuk. Kita fokuskan mata kita memandang Tuhan Yesus. Bukan secara harafiah. Seluruh hidup kita pandang Tuhan Yesus. Mari kita langsung praktek, fokus praktekkan itu, fokus. Mendengar kebenaran langsung dipraktekkan. Fokuskan seluruh hidup kita untuk itu. Pasti berhasil. Jadi kita tidak heran kalau Tuhan Yesus berfirman, kamu harus sempurna. Sebab Bapa kita di surga sempurna. Bagaimana supaya sempurna? Fokus. Orang yang tidak pernah fokus tidak akan sempurna. Fokus. Aku mau Tuhan. Jangan bicaranya segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Ya kalau mungkin ayo. Tidak ada yang tidak mungkin. Manusia bisa sempurna, bisa. Sempurna itu bukan menjadi Tuhan, menjadi Bapa, bukan. Sempurna sebagai ciptaan. Tapi ciptaan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Segala sesuatu mungkin. Sulit Pak. Saya juga tidak bicara soal gampang, memang sulit. Tetapi mungkin. Segala sesuatu yang sulit, itu harus fokus kita menanganinya. Supaya berhasil. Banyak orang gak mau belajar. Dengarkan khotbah aja tidak betah. 5 menit saja udah berhenti. Itu sebabnya sosial media kalau buat video 1 menit sebaiknya. Sebab semua orang tidak betah Pak dengerin lama-lama. Memangnya 1 menit bisa mengubah hidupmu. Kebenaran itu tidak murah. Tidak murahan. Kita harus fokus mengerahkan segala kekuatan, segala pikiran. Pasti berhasil. Ya, jangan kalau dengar yang 1 menit terus. Dengarlah yang utuh kebenaran itu. Fokus terus sepanjang mendengar. Jangan mendengar sambil melakukan sesuatu yang lain. Gak dengar itu pasti. Gak fokus, gak konsentrasi. Fokus yang benar, catat. Saya melihat seorang ibu ya, ada seorang ibu. Dia kirim catatannya ke saya, dia pinjamkan. Ini loh Pak catatan saya. Saya lihat, waduh, rapi, bagus. Inti-intinya, keren. Saya percaya ibu itu sudah berubah mindsetnya, pasti. Jadi jangan cuma amin, amin. Nanti kalau ditanya apa tadi, sudah lupa. Ya percuma. Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas. Kalau firman itu ditabur, lalu dimengerti. Tentu saja konteksnya di sini adalah dimengerti dengan benar. Kalau seseorang mengerti firman dengan benar, maka hidupnya berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Pasti perubahannya luar biasa. Coba deh praktek kalau nggak percaya. Ada banyak orang mengalami kesusahan karena dirinya sendiri. Pikirannya negatif. Nggak mau belajar, nggak mau terbuka. Saya sering melihat orang-orang seperti itu. Pikirannya itu ruwet. Yang nggak penting dilakukan. Buang waktu seharian. Setelah saya ajarin, nggak bisa begitu. Hidup ini bukan untuk itu. Begini. Nggak langsung percaya juga. Tapi dengan berjalannya waktu, lama-lama ia tersenyum juga. Iya ya, aku dulu kenapa ya bodoh begitu ya. Ya bukan bodoh lah, tidak mengerti. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk open-minded. Harus terbuka untuk hal-hal baru. Supaya kita bisa belajar, merendahkan diri, menerima sesuatu yang baru. Yang masih muda,
rajin belajar. Apapun pelajari supaya kau bisa jadi berkat. Baik di keluargamu maupun di keluarga orang luar. Ya, amin ya. Tuhan menginginkan kita semua sukses dalam segala hal. Tetapi bukan untuk hidup diri sendiri. Tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Sayang sekali kalau orang tidak mengerti hal ini. Mulai sekarang mari kita fokuskan diri kita. Kita harus fokus. Minta Bapa ajari aku. Supaya aku paham akan rencanamu yang mulia. Begitu mestinya. Bapa ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula. Walaupun itu mustahil dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil. Apapun bagimu. Roh Kudus dalamku kau matraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Bapak Ibu sekalian, mari kita fokuskan mencari kehendak Bapa, mencari kehendak Tuhan Yesus. Mari kita fokus mencari ajarannya. Mari kita renungkan, cari Bapa ajarku pahami akan rencana mulia itu. Sehingga semuanya terjadi dalam hidupku ini Tuhan. Aku tidak mau jadi orang biasa-biasa saja. Aku mau sukses seperti yang Kau kehendaki. Fokuskan diri kita untuk hal itu. Jangan fokus ke tempat lain. Buang semua hal yang tidak penting. Fokus ke yang paling penting dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita fokuskan sekali lagi ya. Bapa ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula. Walaupun itu mustahil dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil. Apapun bagimu. Roh Kudus dalamku kau matraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu.
dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna, supaya aku jadi sempurna, supaya aku jadi sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hanya memiliki kesempatan satu kali dalam hidup ini. Semua sumber daya yang kita miliki, ada sumber daya yang bisa diperbaharui, ada yang tidak, ada yang sekali pakai. Yang paling penting yang kita miliki sekali pakai, apa itu? Waktu. Waktu yang kita miliki tidak pernah bisa diulang. Itulah sebabnya buang semua kegiatan yang tidak penting. Fokus pada satu kegiatan yang akan membawa kita kepada rencananya yang mulia. Jadi baik kita bekerja, kuliah, bisnis, apapun, fokuskan semuanya untuk rencana mulia Tuhan. Agar kita semua dari hari ke hari disempurnakan. Semakin hari semakin sempurna. Dan itu akan terjadi perubahan yang luar biasa. Orang-orang di sekeliling kita akan merasakan, akan bisa mencicipi kesempurnaan seseorang. Akan bisa mencium harumnya bau surgawi di bumi yang memancar melalui hidup kita semua. Jangan pesimis, saudara. Jangan percaya teologi yang mengatakan kau tidak bisa sempurna. Ajaran macam apa itu? Ajaran yang benar itu adalah kau harus sempurna, harus hidup kudus. Sesulit apapun, semustahil apapun. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin ya. Amin, saudara. Jangan suka membuang waktu dengan mendengar firman yang kelihatannya diambil dari Alkitab, ternyata hanya seperti motivator saja. Buang waktu, saudara. Seperti firman Tuhan tadi, mari kita fokus pada yang benar saja. Yang gak benar gak usah didengarkan yang gak benar. Apalagi yang suka mencari sensasi, gak usah. Hidup kita fokuskan sekali saja. Saudara pasti sukses. Sukses di dalam Tuhan. Amin ya. Hidup ini cuma sekali, jangan sampai gagal. Yang rugi kita sendiri. Kita rugi, orang-orang di sekeliling kita juga rugi. Kalau kita sukses, jadi berkat, orang sekeliling kita akan mendapat berkat juga. Ya, fokus ya saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini menjelang siang. Kami semua diberkati, kami akan belajar untuk fokus Tuhan. Tidak buang-buang waktu. Bapa di surga, secara khusus hamba ingin berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Untuk anak-anak-Mu dimanapun berada, yang mendukung dengan membagikan kebenaran ini kepada siapa saja, agar firman-Mu sampai ke ujung bumi, yang mendoakan pelayanan-Mu ini, dan yang mau mendengar dengan tekun, sehingga mengerti kebenaran dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya hamba berdoa untuk kami semua, dimanapun berada. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, sehat, umur panjang, sukses untuk Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.